Kasih Tuhan. Shalom. Semangat lagi. Shalom. Semuanya diberkati. Haleluya, haleluya. Tidak terasa sudah berlalu hari demi hari. Kita kembali berkumpul di rumah Tuhan ini yang kudus ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan kepada kita semuanya. Kembali lepas pribadi di dalam setiap pekerjaan kita, setiap langkah kita, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Haleluya, haleluya. Jemaat kasih Tuhan, kami undang untuk bakti berdiri. Bagi saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah live streaming yang di rumah, ya semoga Tuhan juga melimpahkan berkahnya kepada saudara-saudara kita. Semuanya kita merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, segala puji hormat kemuliaan persembahkan kepada-Mu Bapa. Dapat dirasakan Engkau sungguh baik, amat baik di dalam hidup kami. Tidak terasa Bapa, satu minggu telah kami lalui di dalam hari-hari kami. Semuanya dapat kami lalui dengan sukacita yang daripada Tuhan. Bapa, itu bukan karena kegagahan dan kekuatan kami, tapi semata adalah karena kasih karunia yang daripada surga. Allah Bapa kami yang di surga, masih banyak mungkin saudara kami yang belum sampai di rumah-Mu yang kudus ini untuk beribadah kepada-Mu. Bapa, jikalau mereka masih di dalam perjalanan, biarlah Engkau yang menghantar mereka ke rumah-Mu yang kudus ini, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama di rumah-Mu yang kudus hanya memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, demikian juga jikalau saudara kami yang mungkin mengikuti ibadah kami dengan live streaming di rumah, biarlah Tuhan juga memberkati mereka dimanapun mereka berada dan siapapun mereka. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu memberkati saudara kami yang mungkin mengikuti dengan live streaming di rumah mereka masing-masing.
kedua sapaan dan kedua pembuka Bapak, pemain musik juga, siapapun kami Bapak yang terlibat di dalam ibadah kami pada hari ini. Secara khusus menabur firman-Mu pada hari ini, Tuhan biarlah Engkau memberkati kami para pelayan-pelayan-Mu yang kami bagian di dalam ibadah kami hari ini, supaya kami boleh sungguh-sungguh hanya memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak, tidak ada yang lain tujuan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Berkatilah kami Bapak, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau yang memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang memberkati kami. Ampuni kami Bapa atas dosa-dosa yang kami lakukan bersama kami, amat lebih di hadapan Tuhan, supaya kami layak menjadi anak-anak. Terpuji termulialah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Mari saudara-saudara, kita memasuki Roh Kudus. Kita menyembah Dia, kita memuji Dia, karena Tuhan yang melindungi kita, karena Tuhan Yesus yang menaungi kita. Dialah yang melindungi di saat badai bergelora, di saat badai menerpa. Tuhan melindungi kita. Mari kita lindungi ya Allah. Iku dengan sayang, dengan sayang naungiku. Dengan kuasa
kekuatan kami. Kami akan terbang bagaikan Raja Wali bersamamu ya Bapa. Haleluya, melewati semua godaan badai. Kami akan terbang bersamamu karena Tuhan Yesuslah kekuatanku. Haleluya, kami akan terbang tinggi ya Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Bapa. Kita nyanyikan Tuhan adalah kekuatanku.
bersama. Semua ini Tuhan bukan karena kuat kami, tapi karena Engkau Yesus yang dahsyat dalam kehidupan kami ya. Kami mau memuji bersorak-sorai ya Bapa, bersuka cita ya Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat. Kami datang dari berbagai penjuru ya Bapa, untuk memuji, memuliakan Engkau bersama-sama kami di rumah-Mu ini ya Bapa. Hadirat-Mu, kuasa-Mu yang menyertai kami, karena Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dengan mulut kami ya Bapa, kami memuji Engkau bersorak-sorai ya Bapa. Kuduskan pikiran hati kami ya Bapa, supaya kami layak, supaya kami berkenan di hadapan-Mu, dan bila kami jadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari sama-sama yang diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama mengucapkan amin. Haleluya. Betapa dahsyatnya Tuhan itu. Kita ada mungkin dari SPG, dari Kalsim, dari Panji, dari Sidiangka, dari seluruh penjuru dunia datang untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai. Kita nyanyikan dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur.
kasih tahu ya, di tengah-tengah huruf kata Yesus itu adalah S yang melambangkan kesejukan. Dengan ada kesejukan berarti ada damai sejahtera. Dari berbagai hal apapun itu, ketika kita mengingat nama Yesus, pasti ada kedamaian di hati kita. Karena apa itu? Karena Yesuslah kekasih jiwa kita yang sesungguhnya. Ada amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagi. Kita bersorak-sorak. Semua ini karena kedahsyatan Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. 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 Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Nya. Firmanlah kekuatan kita. Buktikan bahwa engkau mengasihi Yesus, bahwa engkau melayani Dia. Renungkan, renungkan. Hanya firman Tuhanlah
yang menguatkan kami. Dengan firman Tuhanlah kita mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya. Haleluya Yesus. Haleluya. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan Yesus. Urapi kami semuanya yang mendengarkan ya Bapa. Tidak cuma hanya mendengar ya Bapa, tapi kami biarlah sebagai pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan, aku mengasihi Yesus.
hati kami, yang senantiasa rindu akan yang senantiasa haus bersekutu dengan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan kami dapat berada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Dan sebentar Tuhan, hamba-Mu akan menyatakan firman kebenaran. Berbicaralah ya Bapa. Mari Tuhan Kudus, Engkau yang berkata-kata atas hamba. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan mendengarkan firman. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita. Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Sungguh dahsyat tadi worship leader kita bersukacita, sangat luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketahuilah ketika hati kita gembira, sukacita Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Kita akan belajar firman Tuhan di tempat ini. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca Markus 10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Judul perikopnya di sini dinyatakan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Boleh ditampilkan ayatnya? Saya akan baca Bapak Ibu. Ayat yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Ayat yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Stop sampai di sini dulu Bapak Ibu. Di ayat firman ini dikatakan pada waktu itu Yesus sampai ke kota Yeriko, di dekat dengan Laut Merah Bapak Ibu, kota Yeriko. Di sini ketika Yesus menyampaikan kabar firman di Yeriko, secara otomatis orang buta ini Bartimeus, kalau di dalam Injil Matius ada dua orang dinyatakan yang buta Bapak Ibu. Ada dua orang yang duduk mengemis orang buta, tapi di sini dinyatakan cuma satu, yaitu Bartimeus, yaitu yang satu lagi ayahnya, yaitu Timeus, ayah dari Bartimeus. Hal yang luar biasa yang di sini dinyatakan ketika didengarnya, ayat yang ke-47, ketika didengar si Bartimeus ada kabar bahwa Yesus akan lewat dari Yeriko. Lihat, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dari mana dia tahu? Satu pertanyaan kita Bapak Ibu, dari mana Bartimeus tahu bahwa Yesus itu adalah anak Daud? Kalau tidak ada yang menyampaikan Injil kepada dia. Ketika dia tahu, ketika dia mendengarkan ada seorang anak raja, Yesus dari Nazaret, yang sanggup menyembuhkan dia, yang mampu memulihkan dia, dia percaya akan hal itu, dia menanti-nantikan akan hal itu. Makanya ketika dia tanya orang sekelilingnya, ketika ada orang datang berbondong-bondong, dia tanya, siapa yang lewat itu? Yesus dari Nazaret, Yesus anak Daud. Ketika dia dengarkan akan hal itu, bergejolak hatinya Bapak Ibu. Dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mari kita lihat ayat yang ke-48. Apa yang terjadi? Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lihat, ketika kita mengalami satu problem, ketika kita mengalami suatu masalah, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, lebih banyak di antara kita, bahkan kita pribadi, pemikiran kita, enggak mungkin kamu mengalami kesembuhan, enggak mungkin kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lihat dirimu, lihat
lakukan? Banyak orang-orang berkata seperti itu. Tapi lihat apa yang terjadi yang dilakukan oleh Bartimeus, Bapak Ibu. Kita akan belajar dari sini. Sekalipun orang-orang sekelilingnya, sekalipun yang orang banyak menghalau dia, kamu gak usah berteriak, udah, dia gak akan mendengarkanmu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia semakin keras. Dia memanggil, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Ketika dia berteriak minta tolong kepada Tuhan, apa yang terjadi? Mari kita lihat. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, buatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lihat, terkadang kita, baik kami hamba-hamba Tuhan, kita semua, ketika kita memiliki satu masalah, kadang kita stop sampai di situ. Ketika kita berdoa, rasanya jawabannya ada, kita mulai stop. Kita mulai kendor iman kita. Oh Tuhan gak menjawab lagi doaku. Kita mulai koreksi kehidupan kita. Kita mulai koreksi dosa apa yang aku perbuat. Kenapa Tuhan gak menjawab doa-doaku? Kita mulai koreksi setiap daripada perilaku kita. Tapi ketahui Bapak Ibu, Tuhan hanya ingin kita berseru kepadanya. Ketika kita berseru memanggil namanya, ketika kita memfokuskan pemikiran kita kepada Dia, maka Dia akan menjawab setiap doa-doa kita. Maka setiap apa yang keluar dari mulut kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Maka dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apapun persoalan, apapun saat ini problem yang kita hadapi, percayalah Tuhan pasti tolong. Beberapa minggu yang lalu Tuhan mampu membuat hukum fisika berubah, Bapak Ibu, yang seperti disampaikan oleh hamba gembala sidang kita di tempat ini. Ketahuilah bahwa kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat daripada kuasa yang ada di muka bumi ini. Mari kita lanjut. Ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Stop sampai di sini. Lihat. Ketika orang-orang itu, Bapak Ibu, ketika orang-orang itu berjumpa dengan orang buta si Bartimeus ini, katakan, persiapkan dirimu, Tuhan memanggilmu. Dia meninggalkan jubahnya. Artinya apa? Dia meninggalkan mengosongkan dirinya. Dia meninggalkan zona nyamannya. Dia tinggalkan semua kebisaannya, aturan. Aku udah tenang di sini. Aku udah bisa mengemis. Aku udah dapat uang, udah santai. Tapi apa? Dia tinggalkan semua itu. Dia ingin melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi menghadap Yesus. Ketika dia tanggalkan jubahnya, dia tanggalkan semua kemampuan dia. Dia tanggalkan semua, aku tidak mampu. Aku berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menjadikan mataku yang buta. Dan dia berdiri. Dia berjalan menjumpai Yesus, Bapak Ibu. Kehidupan kita sehari-hari, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jika Bartimeus Tuhan tolong, kita juga pasti Tuhan tolong. Amin. Lihat ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lihat, ketika Bartimeus datang menjumpai Yesus, dia sudah meninggalkan jubahnya, dia meninggalkan seluruh masa lalunya. Dia berjumpa dengan Yesus dengan kerendahan hatinya. Yesus bertanya kepada dia. Yesus selalu bertanya, apa yang aku mau perbuat bagimu? Hal yang sama hari ini, Bapak Ibu. Yesus katakan sama kita, apa yang mau aku perbuat bagimu, Bapak Ibu? Apa yang mau aku kerjakan di dalam kehidupanmu? Makanya Yesus katakan di dalam Filipi, serahkan semua kekhawatiranmu kepadaku, sebab Bapakku yang akan menopang engkau. Hari ini serahkan semuanya, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan pernah takut. Apapun persoalan, apapun yang sedang kamu alami saat ini, Tuhan tolong. Lihat, dia bahkan menawarkan,
perbuat bagimu. Kita lihat Bapak Ibu. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku melihat. Lihat, yang dia inginkan adalah dia dapat melihat. Dia katakan, apa yang dapat aku perbuat bagimu? Apa yang akan aku perbuat bagimu? Orang buta itu berkata dengan iman, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Perjuangan dia Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari Alkitab ini, Yesus menyembuhkan Bartimius. Dia adalah anak dari seorang yang buta, yang artinya dia buta semenjak lahir. Secara manusiawi dia tidak akan mungkin melihat, tetapi iman Tuhan, di dalam Tuhan tiada yang mustahil bagi dia. Amin. Maka hari ini jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan mau katakan hari ini hal yang sama. Apa yang mau aku perbuat bagimu, maka aku akan berbuat itu bagimu. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kuasa dan otoritas kepada kita Bapak Ibu di dalam nama Yesus Kristus. Percayalah akan hal itu, bahwa dia sanggup mengubah air menjadi anggur. Ia juga sanggup mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam kehidupan kita. Karena Yesus kita, Yesus yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ayat yang 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lihat, Yesus katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di dalam Ibrani 11 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu boleh dibuka Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu dikatakan di dalam Ibrani 11 Bapak Ibu. Lihat, ketika dia berpengharapan kepada Yesus, ketika dia percaya Yesus anak Daud lewat, dia sanggup menyembuhkan dia sanggup memulihkan dia percaya akan hal itu yang terjadi di dalam dia. Amin. Maka dikatakan kita lompat sedikit Bapak Ibu ke dalam Markus 11 ayat 22. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa sebelum di ayat terakhir 52 nanti. Markus 11 ayat 22, apa kata Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, siapa? Kepada murid-muridnya, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dinyatakannya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi baginya. Lihat, Yesus telah memberikan kuasa dan otoritas bagi kita. Pada waktu itu dia masih berjalan, tapi hari ini ketika dia bangkit ke surga, dia mencurahkan rohnya atas kita Bapak Ibu. Dia mencurahkan rohnya atas kita dan memberikan kuasa dan otoritas kepada kita. Dan lihat apa yang dikatakannya, percaya saja kamu kepada Allah, maka apa yang kamu perkatakan, percayalah, maka hal itu akan terjadi bagimu. Itu akan terjadi bagimu. Itu yang dinyatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Imanmu yang menyelamatkanmu. Ketika kamu percaya bahwa kesembuhan terjadi atas hidupmu, ketika kamu percaya kelepasan terjadi atas hidupmu, maka hal itu akan terjadi bagimu. Sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Setiap waktu mujizatnya selalu disediakan bagi kita. Amin. Ayat yang ke-52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Lihat yang luar biasanya di sini Bapak Ibu, di ayat terakhir. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia lepaskan semua kehidupan dia lepaskan semua jubahnya, kembali ke nol.
dan yang terakhir dia mengikut Yesus. Dikatakan di sini, dia mengikut Yesus. Dia serahkan, aku tidak mau hidup seperti ini. Aku tidak mau hidup lagi di zona nyaman, tapi aku mau iring Yesus. Aku mau ikut dia karena dia juru selamatku satu-satunya. Kalau orang lain boleh tolong, tapi Tuhan akan membawaku kepada perkenanannya yang sungguh ajaib. Amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Karena pada saat ini Bapak Ibu yang live streaming dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, ketika Bapak Ibu mengalami satu problem, Yesus hari ini berkata kepada Bapak Ibu, apa yang akan aku perbuat bagimu hari ini? Maka hari ini katakan dengan iman, pertolongan Tuhan akan terjadi bagi Bapak Ibu hari ini. Percayalah akan hal itu. Tuhan tidak akan membiarkan Bapak Ibu tinggal sendiri. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari dengan musik kita akan bernyanyi sebentar. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Mujizatnya selalu disediakan bagi kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir, karena Tuhan selalu memberikan kekuatan yang baru, itu roh penghiburan bagi kita. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Thank you, Lord. Percayalah Bapak Ibu, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Lihat, seorang wanita yang sakit perdarahan, ketika dia ingin berjumpa dengan Yesus, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh, kata dia. Iman dia menyelamatkan dia. Lihat, ketika seorang wanita Sirofenesia, seorang yang sakit pendarahan yang tidak ada lagi harapannya, Tuhan bisa pulihkan. Apalagi kita di tempat ini, Tuhan telah memberikan kuasa dan otoritas bagi kita. Amin. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
kasih dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu. Mari bayangkan wajah daripada Abang Purba yang saat ini berada di rumah sakit pintas. Bayangkan wajahnya dan berdoalah bagi dia. Mari berdoa biar Tuhan menjamah seluruh hidup, menjamah seluruh tubuh. Mari semua yang ada di tempat ini, angkat kedua tanganmu, berdoalah kepada Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hamba Tuhan tadi sudah menyampaikan bahwa ketika orang buta itu mendengar bahwa Yesus lewat dan dia berteriak memanggil Guru Yesus anak Daud. Kenapa
orang buta tersebut mampu memanggil Yesus atau mau memanggil Yesus. Karena banyak masalah zaman sekarang atau penyakit yang dialami banyak orang, tetapi tidak mau memanggil Yesus. Mereka sibuk memanggil pertolongan-pertolongan di luar sana. Mereka sibuk mencari pertolongan alternatif yang lain. Mereka sibuk mencari pertolongan yang bisa dilihat secara kasat mata. Sedangkan orang buta ini tidak melihat. Matanya tidak melihat. Matanya buta, tapi imannya tidak buta. Tapi banyak di zaman sekarang orang Kristen, matanya tidak buta tapi imannya buta. Matanya bisa melihat, matanya bisa membaca, matanya bisa merenungkan atau melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Tapi imannya tetap buta. Tapi berbeda dengan orang buta yang tuliskan di Alkitab. Perbedaannya, walaupun matanya buta, imannya tetap melihat. Amin. Maka dia nggak mau mencari pertolongan alternatif yang lain. Ketika dia mendengar ada Yesus Tuhan lewat, dia berseru, "Guru, guru, guru, guru." Kenapa dia bisa memanggil Yesus? Karena dia punya pemahaman akan kasih Yesus yang begitu besar. Karena dia memiliki pemahaman bahwa Yesus mau menolong dia. Bahwa dia punya pemahaman bahwa Yesus mau menyembuhkan, mencelikan matanya yang buta. Punya pemahaman. Saat ini, saya mau kita yang ada di tempat ini memiliki pemahaman yang sama. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mau menolong engkau. Saya mau kita setiap yang ada di tempat ini punya pemahaman yang sama bahwa Yesus mau menolong engkau, bahwa Yesus mau mengambil alih setiap beban hidupmu, bahwa Yesus mau mengambil alih setiap persoalan hidupmu. Jangan jadi yang lain. Jangan jadi orang Kristen yang imannya buta, yang tidak mau memanggil Yesus. Udah parah, udah menderita, udah sakit, tapi tidak mau memanggil Yesus. Dia sibuk mencari, memanggil pertolongan yang lain. Dia sibuk mencari di mana okultisme yang bagus. Dia sibuk mencari di mana ada orang pintar yang mampu. Dia sibuk mencari alternatif dunia ini yang tidak dia ketahui bahwa itu salah di hadapan Tuhan. Ada satu hal yang ingin disampaikan melalui firman Tuhan. Sekalipun engkau saat ini punya pemahaman, bukan berarti tidak ada tantangan. Halo Bapak Ibu. Sekalipun engkau punya pemahaman bahwa Yesus mampu menolongmu, sekalipun engkau punya pemahaman bahwa Yesus mampu menyembuhkanmu, sekalipun engkau punya iman bahwa Yesus mampu mengangkat engkau, sekalipun engkau punya iman bahwa Yesus mampu memberikan pekerjaan kepadamu di masa-masa sulit saat ini, sekalipun engkau percaya bahwa Yesus mampu mengangkat derajat hidupmu, mengangkat keluargamu, memperbaiki rumah tanggamu, tapi ingat, bukan berarti engkau tidak punya tantangan. Lihat orang buta tersebut. Dia punya pemahaman bahwa Yesus mampu menyembuhkannya. Dia punya pemahaman bahwa Yesus mampu menolongnya. Lalu dia terus berseru. Apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang menghalangi. Hei, jangan ribut. Diam. Bagaimana mungkin Yesus mendengarmu? Banyak orang di sini. Mana mungkin Yesus bisa menyembuhkanmu? Di sana udah banyak orang yang antri. Mana mungkin engkau bisa sembuh hanya dengan berdoa? Mana mungkin bisa selesai masalahmu tanpa alternatif? Bukan berarti kau tidak punya tantangan, pasti punya tantangan. Tapi maukah engkau seperti orang buta itu? Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak rentangan, sekalipun ada orang yang mencoba menghentikan langkahnya, tetap dia maju mencari Yesus. Amin. Maka kita demikian.
Maukah kita seperti itu? Sekalipun rasanya tidak ada jalan keluar, sekalipun diagnosa medis menyatakan usia saya tinggal beberapa tahun lagi, sekalipun kita melihat bahwa bisnis pekerjaan kita sama sekali tidak akan tertolong, tapi maukah kita berkata, Guru, Yesus Tuhan, Anak Daud, ini aku. Maukah kita berkata, Yesus Tuhan, Anak Allah yang maha tinggi, Anak Allah yang maha kuasa, Anak Allah yang maha besar. Maka engkau menolong aku. Pasti Yesus menjawab seperti ini. Yesus menjawab, apa yang kau kehendaki supaya ku perbuat bagimu. Amin. Ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, ketika kita semakin memberi hati kepada Tuhan, kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Kita akan masuk kepada tantangan. Banyak statement atau pernyataan-pernyataan yang mengatakan seperti ini. Memang mengikut Tuhan itu tidak gampang, harus memikul salib. Memang mengikut Tuhan itu kita akan diperhadapkan kepada tantangan-tantangan yang besar, sehingga timbul pertanyaan, berarti ada orang sakit yang tadinya nakal, yang tadinya jahat, yang tadinya bandel, yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tetapi ketika dia bertobat, dia malah diperhadapkan dengan penyakit yang sangat mengerikan. Lalu orang bertanya, memang begitu? Kalau mendekat kepada Tuhan ada pencobaan? Bukan, Bapak Ibu. Itu tidak sepenuhnya benar. Tetapi yang benar bahwa Tuhan kita maha tahu. Tuhan kita Allah yang maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi di hari depan di dalam hidup kita. Maka dia tahu bahwa tahun depan apa yang akan kita alami. Dia tahu tahun depan apa yang akan kita hadapi. Dia tahu bahwa nyawa kita akan terancam di tahun depan. Maka dia berusaha bekerja menarik kita untuk kembali kepadanya, supaya kita jangan jatuh ke dalam kematian. Jadi kira-kira seperti ini. Ada sebuah kesaksian seorang ibu di kota Medan. Dia bersaksi begini, Pak Pendeta, sebelum saya bertobat, saya suka dunia malam. Saya suka begadang, minum alkohol, bahkan merokok bertahun-tahun lamanya. Tapi saya tetap sehat. Tetapi tahun yang lalu saya memutuskan untuk bertobat. Saya memutuskan untuk mengikut Tuhan dan meninggalkan masa laluku yang kelam. Apa yang terjadi? Saya sungguh-sungguh, saya serius. Tetapi di tahun ini saya divonis dokter cancer. Tuhan itu gak adil. Kenapa waktu saya jahat, waktu saya nakal, saya sehat, tetapi ketika saya bertobat, meninggalkan semuanya, kok malah nyawa saya terancam? Tuhan itu gak adil. Lalu ada orang berkata, memang begitu mengikut Tuhan, bayar harga. Bukan, itu bukan kebenaran. Kebenaran adalah Tuhan tahu bahwa tahun ini dia
menderita kanker. Maka tahun lalu Tuhan berusaha menarik dia supaya Tuhan bisa menyelamatkan dia. Kalau dia menderita kanker di masa kegelapan, Tuhan tidak bisa menyelamatkan dia. Tetapi kalau dia menderita kanker di masa pertobatan, Tuhan bisa menolong dia. Jadi Tuhan berusaha menarik dia dari kegelapan supaya masuk ke dalam terang, supaya di dalam terang Tuhan bisa bekerja. Banyak seperti itu kejadiannya. Jadi bukan karena mengikut Tuhan engkau jatuh ke dalam kanker, tapi Tuhan tahu bahwa engkau akan jatuh ke dalam kanker, bahwa Tuhan tahu engkau akan jatuh ke dalam pencobaan. Dia terus menarik engkau supaya dia bisa menyalurkan kasih-Nya kepadamu, supaya dia bisa menyelamatkan engkau, supaya dia bisa menyelamatkan nyawamu, supaya dia bisa menyelamatkan karaktermu. Minimal jiwamu selamat, minimal jiwamu tidak dihukum selama-lamanya, minimal jiwamu tidak binasa. Walaupun mungkin kesembuhan tidak kamu terima, tapi rohmu selamat. Amin. Kalau dia membawamu keluar dari kegelapan, karena dia tahu kegelapan itu akan merenggut nyawamu, tapi dia bawa engkau keluar dari sana supaya dia bisa bekerja menyelamatkan hidupmu. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Segala pujian syukur kemuliaan hanya bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, majulah dengan iman. Maju dengan iman bahwa Tuhan mau membawamu keluar dari kegelapan. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus, segala pujian. Haleluya, Yesusku. Haleluya, haleluya. Oh,
yang kuduskan minyak ini menjadi minyak yang kudus dan minyak yang berkenan di hadapan-Mu. Dan ubahkanlah minyak ini menjadi minyak urapan seperti yang tertulis dalam Markus 6 ayat 13 dan Yakobus 5 ayat 14. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saat ini dijelaskan kepada orang sakit sembuh, roh jahat meninggalkan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Kami sungguh dikenyangkan oleh firman-Mu ya Bapa. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun hatinya percaya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Begitu banyak berkat-berkat yang kita dapatkan daripada Tuhan, dan kita akan memberikannya dengan yang terbaik. Biarlah persembahan kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu lah pelita kehidupan kami ya Bapa. Kekuatan kami, pengharapan kami ya Tuhan. Lewat firman-Mu kami ya Tuhan mengerti, mengenal pribadi-Mu yang sesungguhnya ya Bapa. Bahwa Tuhan juga yang mengasihi kami ya Tuhan. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah itu bisa kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang menaburkan ya Bapa. Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani ya Tuhan. Bila lewat pelayanan hamba-Mu banyak jiwa yang dimenangkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan ya Bapa. Yang menderita akan dihiburkan ya Bapa. Sebab Tuhan juga penolong kami yang setia. Gunung batu kami ya Tuhan, perlindungan kami yang teguh. Sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan kami ya Bapa. Mari Tuhan Kau berkati tangan-tangan kami yang memberi ya Tuhan. Segala yang kami miliki ya Bapa, semuanya itu bersumber daripada-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah sumber berkat, sumber segalanya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang dahsyat ya Bapa, yang sungguh luar biasa memberkati kami semuanya. Kami tidak akan pernah kekurangan ya Bapa. Kami tidak akan pernah meminta-minta ya Bapa. Sebab Engkau Allah kami, Yesus yang kaya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita bernyanyi, kita naikkan pujian bahwa Tuhan juga.
pengumuman kita seperti biasa setiap hari Rabu dan Sabtu doa malam di gereja ini diadakan pukul 19 WIB. Jadi kami menghimbau kepada kita semua tanpa terkecuali agar bisa kita mengikutinya doa-doa malam di gereja ini. Baru ibadah raya kita seperti biasa jam 10. Sorenya ibadah pemuda-pemudi diadakan jam 16 sore. Jadi biar semua pemuda-pemudi mengikutinya. Kami yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati saudara dan juga keluarga saudara dan kita semuanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Pengumuman tambahan untuk kita 2 minggu ke depan kita ada ibadah di daerah Janji di sana. Kita ada ibadah kecil-kecilan di sana Bapak Ibu. Jadi di 2 minggu ini nanti hari Rabu dan Sabtu saya undang kita semua yang rindu untuk berangkat juga ke sana. Malam hari kita kemungkinan ada doa semalaman di tempat ini. Tapi nanti kita konfirmasikan hari apa yang akan dilakukan doa semalaman dan nantinya ada juga doa puasa Bapak Ibu. Kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu bersama-sama kita mengadakan ibadah di daerah Desa Janji nantinya 2 minggu ke depan. Itu saja pengumuman tambahan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat anugerah-Mu atas kami semua di tempat ini. Engkau limpahkan kami dengan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih juga buat hamba-Mu Gembala Sidang kami beserta dengan Ibu di tempat ini. Engkau menempatkan mereka di tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu. Maka pakai hamba-Mu Gembala Sidang kami beserta dengan Ibu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Berkati seluruh kehidupan keluarga Gembala Sidang kami. Kami percaya Engkau akan pakai lebih dan lebih dari Gembala Sidang kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Tambahkan hikmat kebijaksanaan-Mu, hikmat marifat-Mu atas Gembala Sidang kami beserta dengan Ibu semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus keluarga Gembala Sidang kami ini dengan darah-Mu yang kudus. Dan malaikat-malaikat, aku perintahkan Engkau berjaga-jaga, berlaksa-laksa, menjagai keluarga Gembala Sidang kami di tempat ini. Terima kasih juga Bapak pada siang hari ini buat para setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini yang ambil bagian dalam ibadah raya di hari ini. Terima kasih buat kekuatan sukacita daripada Tuhan atas setiap pelayan-pelayan-Mu, imam-imam dewa, wasit leader, singar, kolekta, hamba-Mu yang menyampaikan firman, berdoa membuka semuanya Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih pakai lebih lagi kami untuk kemuliaan nama-Mu dan tambahkan iman kami untuk kami senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kesehatan, Engkau memberkati pekerjaan, Engkau memberkati setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan pada siang hari ini kami berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang mengalami pertolongan Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Bahkan yang saat ini sedang live streaming, ketika mereka angkat tangan mereka, Tuhan turun tangan menolong mereka, Tuhan turun tangan menopang mereka. Apapun saat ini problem mereka, saat ini Tuhan telah pulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih juga buat jemaat-jemaat yang hadir di tempat ini, bahkan jemaat-Mu yang saat ini sedang berada di luar kota. Tuhan daripada Tuhan senantiasa ada atas mereka. Engkau yang memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu. Engkau yang memberkati bakul-bakul mereka berlimpah-limpah. Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan atas setiap
Dan kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa yang kami kasihi, dan kota kami yang kami cintai ini. Damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan turun atas bangsa dan kota kami. Terima kasih buat para pemimpin-pemimpin bangsa dan kota kami ini. Tangguhkan apa yang ada di dalam mereka. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera atas mereka untuk mengemban tugas mereka dalam pemerintahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, dan terima kasih Bapa. Di mana firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul bersatu, maka Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kami seluruh keluarga jemaat Gereja Bethel Awal Kudus mengucap syukur atas kesembuhan Amang Purba. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan sebentar Bapa kami akan pulang. Sebelum kami pulang, kami mau berdoa seperti yang diajarkan Yesus Kristus kepada kami. Mari jemaat Tuhan, saya kita bangkit berdiri. Kita berdoa seperti yang diajarkan Yesus Kristus bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Kristus, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga dengan iman. Terimalah berkat Tuhan dan bawalah pulang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau dan juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa.